Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk mahasiswa-mahasiswi Prodi Sistem Informasi Universitas Dharma Andalas. Melalui video ini, kita berjumpa dalam rangka untuk mempersiapkan perkuliahan semester genap tahun 2020-2021 yang insya Allah akan kita mulai pada tanggal 1 Maret 2021 ini. Sesuai dengan surat edaran Rektor Universitas Dharma Andalas bahwa perkuliahan semester genap besok ya itu masih akan dilaksanakan secara online, terutama untuk mata kuliah yang bersifat teori. Sementara untuk mata kuliah praktikum itu sudah diizinkan untuk dilaksanakan secara offline atau secara tatap muka dengan tetap memenuhi prosedur kesehatan penanganan COVID-19. Seperti contohnya peserta perkuliahan itu wajib melaksanakan protap kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, berarti di sini walaupun nanti kita akan melaksanakan perkuliahan secara offline, khususnya untuk mata kuliah praktikum, atau bisa jadi nanti ada beberapa mata kuliah teori yang mungkin nanti akan mengadakan pertemuan secara offline itu tadi, maka jangan lupa harus memenuhi standar prosedur kesehatan untuk penanganan COVID ini, ya. Artinya, mahasiswa jika ke kampus itu wajib menggunakan masker. Sementara untuk kegiatan cuci tangan itu sudah disediakan oleh kampus, ada beberapa tempat yang bisa dipakai untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas atau ke ruang laboratorium. Nah, jadi saat ini kita akan mencoba mengevaluasi sebelum di sini akan dijelaskan tentang persiapan kita untuk menghadapi kuliah semester genap besok. Maka di sini akan dijelaskan terlebih dahulu hasil evaluasi dari sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada semester ganjil 2020-2021 yang lalu, yang baru saja kita selesaikan. Nah, ada beberapa catatan di sini sesuai dengan evaluasi dari kegiatan PBM di semester ganjil. Yang pertama bahwa boleh dikatakan hampir 85% itu kegiatan PBM dilaksanakan secara online. Namun, seperti yang kita ketahui, untuk semester 1 atau BP 2020 kemarin, mata kuliah praktikum itu sudah dilaksanakan secara offline ya, atau tatap muka langsung di laboratorium. Nah, kemudian dari proses belajar mengajar yang kita laksanakan secara online tersebut, ada beberapa masukan-masukan, baik itu dari dosen maupun dari mahasiswa. Nah, yang pertama, kita kita lihat dulu di sini ya. Ada beberapa keluhan-keluhan yang disampaikan oleh dosen yang mengampu mata kuliah pada semester ganjil 2020 ini. Terutama di sini kendala yang ditemui oleh dosen itu adalah mahasiswa yang kurang serius dalam menghadapi perkuliahan secara online dibandingkan dengan menghadapi perkuliahan secara offline atau tatap muka langsung. Tergambar dari banyaknya alasan-alasan yang muncul pada saat jam perkuliahan, sehingga akhirnya mahasiswa yang bersangkutan ini sering tidak hadir, sering terlambat, dengan bermacam-macam alasan. Alasan yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa itu adalah gangguan jaringan. Ya. Kemudian dari gangguan jaringan ini mengakibatkan mahasiswa ini
sering mengatasnamakan kendala yang dihadapinya ini untuk terlambat masuk kelas. Sementara sebenarnya pelaksanaan kuliah online itu waktunya persis sama dengan pelaksanaan kuliah offline. Jadi satu SKS di pelaksanaan kuliah offline yaitu selama 50 menit itu juga akan diberlakukan sama dengan pelaksanaan kuliah online. Jadi bukan berarti mentang-mentang perkuliahan kita online maka waktunya lebih pendek. Atau mentang-mentang perkuliahan kita online maka mulainya boleh molor sampai 1 jam atau telatnya lebih dari 30 menit. Nggak bisa, nggak boleh ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah melanggar hal-hal seperti itu, maka tujuan pembelajaran dari awal itu yang sudah ditetapkan di awal itu di dalam RPS atau rencana pembelajaran semester yang sudah dijelaskan oleh setiap dosen di awal itu tidak akan tercapai. Nah, lebih parah lagi, macam-macam alasan ini diantaranya ada yang mengatakan alasannya yang ketiduran lah, ya. Oke, yang lupa dan segala macam. Nah, apakah alasan ketiduran, lupa dan segala macam itu dibenarkan pada saat kuliah offline? Kan tidak. Nah, artinya perbedaan kuliah online dengan kuliah offline ini hanya berbeda dari sisi teknis pelaksanaan. Sementara peraturan, tata tertib semuanya persis sama. Nah, ini yang paling sering dikeluhkan oleh para dosen terhadap pembelajaran online yang dilaksanakan pada semester ganjil kemarin. Nah, ini terbukti karena ketidakseriusan mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan online ini, terbukti sekali kebanyakan dosen menyatakan bahwa itu evaluasi hasil evaluasi semester itu yang dituangkan di dalam kartu hasil studi atau KHS itu memang sedikit menjadi menurun ya dibandingkan dengan pelaksanaan kuliah secara offline. Nah, hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan menurunkan mutu lulusan dari prodi SI itu sendiri. Nah, untuk itulah di sini kita akan coba sama-sama menyamakan persepsi kita tentang apa kewajiban kita dalam satu semester ini agar mahasiswa dan dosen sama-sama saling menyadari kewajiban masing-masing. Ya, sehingga proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi perencanaan di awal semester itu bisa dicapai di akhir semester. Oke, nah itu beberapa keluhan dosen. Tapi yang paling menonjol adalah itu ketidakseriusan mahasiswa. Sementara di lain sisi, mahasiswa malah mengeluh. Katanya kuliah online itu lebih berat. Kenapa? Karena dosen banyak memberikan tugas. Nah, ini yang mungkin salah satu pandangan, salah satu kesimpulan yang salah yang ditarik oleh mahasiswa sehubungan dengan pembelajaran online ini. Ya, karena setiap mahasiswa itu dibebankan dengan kewajiban mengikuti perkuliahan sesuai dengan beban SKS yang sudah diambil di KRS yang kita laksanakan di awal semester yang kita sebut dengan proses pengisian KRS atau proses PA. Ya. Nah, seperti kita ketahui, semakin tinggi nilai mahasiswa, maka akan semakin banyak jatah SKS yang bisa diambil. Nah, cuman tolong diperhatikan juga, semakin tinggi semester yang Anda jalankan, itu juga akan semakin berat beban SKS Anda. Yang dimaksud dengan beban di sini itu terlebih adalah kepada beban materinya gitu. Karena semakin tinggi semester, maka akan semakin tinggi juga atau semakin
tinggi tingkat kesulitan dari mata pelajaran yang akan kalian hadapi. Nah, jadi makanya seringkali dalam setiap proses PA itu bagi mahasiswa yang mengambil full 24 SKL, setiap dosen PA-nya akan menanyakan keseriusannya. Apakah kalian benar-benar serius atau sanggup mengambil mata kuliah ini sebanyak 24 SKS? Kenapa 24 SKS itu adalah sebuah kewajiban atau beban yang sangat tinggi sekali. Nah, untuk itu, agar kalian paham, sekarang kita akan jelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari SKS atau Satuan Kredit Semester sesuai dengan Standar Nasional Dikti. Ya. Nah, sekarang satu SKS seperti yang dilaksanakan di kampus kita itu berarti pemahaman yang ada selama ini satu SKS itu dianggap bahwa bebannya hanya 50 menit kegiatan tatap muka. Kalau selama ini kita laksanakan secara offline. Atau kalau dilaksanakan secara online berarti ini adalah 50 menit kegiatan tatap muka. Oke. Nah, apakah benar itu? Jadi kalau seandainya kita ada sebuah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa sebanyak 3 SKS, berarti beban mahasiswa itu per minggu untuk satu mata kuliah 3 SKS itu hanya 3 kali 50 menit. Bukan, salah kalau kalian beranggapan bahwa mata kuliah yang 3 SKS itu bebannya hanya 150 menit. 3 kali 50 itu tadi ya, 150 menit per minggu. Yang benar, pengertian 1 SKS menurut Standar Nasional Dikti itu adalah dibagi atas 50 menit kegiatan tatap muka, kemudian ditambah lagi dengan 60 menit kegiatan terstruktur. Apa yang maksud dengan kegiatan terstruktur di sini? Bisa saja ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen atau latihan atau kuis dan segala macam. 60 menit. Plus satu lagi adalah 60 menit kegiatan mandiri. Apa itu kegiatan mandiri? Di mana kalian diminta untuk mengayakan ilmu yang sudah didapatkan tadi dalam kegiatan tatap muka selama 50 menit 1 SKS, maka kalian tambah 60 menit di luar melalui kegiatan mandiri. Nah, kegiatan mandiri ini gimana? Apakah dengan membaca buku, ataukah dengan browsing di internet, dan segala macam selama 60 menit. Berarti untuk satu SKS, itu beban kalian itu adalah selama 170 menit kegiatan belajar mahasiswa per minggu, per semester, per mata kuliah. Nah, berarti kalau ada satu mata kuliah yang 3 SKS, itu artinya 170 menit dikali 3. Berarti 170 menit dikali 3, karena dia adalah 3 SKS. Itu baru untuk satu mata kuliah. Nah, jadi kalau misalnya dosen memberikan kalau misalnya dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, itu masuk ke dalam kegiatan terstruktur yang 60 menit ini. Ya, di mana nanti kalian harus menambah lagi dengan yang 60 menit ini lagi di luar dari tugas itu tadi. Berarti di sini memang beban 1 SKS itu totalnya adalah 170 menit ini termasuk tugas. Makanya kalau seandainya kalian sering beranggapan, mengeluhkan bahwa ini dosen kenapa ini selalu memberikan tugas. Karena apa? Karena dosen memenuhi standar ini yang ditetapkan oleh Dikti. Tatap muka 50 menit untuk 1 SKS, kemudian kegiatan terstruktur dalam bentuk tugas dan segala macam itu 60 menit, ya. Sehingga kalau untuk 3 SKS, berarti itu artinya 3 jam kalian harus mengerjakan soal atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi wajar saja kalau dosen itu per pertemuan itu memberikan tugas kepada kalian. Bukan berarti bahwa dosen melebih-lebihkan ini, dosennya terlalu galak, dosennya terlalu terlalu kejam sama mahasiswa, memberikan tugas setiap orang. Karena memang iya, dosen itu memang harus memenuhi yang ini. Ya.
Jadi kalau ada mata kuliah yang 3 SKS, itu artinya tugas itu wajib diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswa wajib melaksanakan tugas itu selama 3 jam di luar kegiatan tatap muka yang 150 menit. Nah, berarti tadi kalau 170 menit ini, berarti kalau 170 menit kali 3, berarti ini adalah mahasiswa akan menghabiskan waktunya untuk mata kuliah yang 3 SKS itu, ya, sebanyak 510 menit. Nah, hitung itu berapa jam berarti itu. Jadi jangan mengeluh-ngeluh mahasiswa ini kalau dosen memberikan tugas. Dan itu memang untuk setiap mata kuliah, bukan hanya satu mata kuliah aja yang harus memenuhi standar ini, tapi seluruh mata kuliah. Jadi kalau misalnya kalian mengambil mata kuliah sebanyak 24 SKS, ya, 24 SKS dalam 1 minggu, artinya apa itu? Berarti 24 SKS dikali 170 menit atau 170 dikali 24. Nah, itulah kewajiban kalian dalam 1 minggu setiap semesternya. Itu baru 1 minggu, ya. 170 kali 24. Nah, ini adalah alasan kenapa dosen selalu menanyakan kepada mahasiswa yang ngotot ngambil 24 SKS, ya. Selalu ditanyakan, kamu sanggup nggak? Karena 24 SKS itu bukan berarti hanya 50 menit kali 24, tetapi yang harus kalian pahami 24 SKS itu adalah selama seminggu, beban kalian itu adalah 170 dikali 24. Coba bayangkan. Nah, itulah beban yang harus kalian hadapi jika kalian mengambil 24 SKS. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalian juga harus bersedia menerima tugas yang lebih banyak. Mahasiswa yang mengambil SKS misalnya hanya 18 SKS, itu otomatis bebannya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki beban sebesar 24 SKS. Nah, itu yang harus kalian pahami bersama sesuai dengan pengertian 24 SKS ini. Ya. Nah, untuk itu tolong dipahami lagi ini semua agar nantinya dalam perkuliahan semester genap kemarin kalian itu semua bisa lebih maksimal menghadapi proses belajar mengajar, ya, yang sudah kita sepakati bersama jumlah jumlah SKS yang kalian ambil masing-masing di masing-masing di KRS masing-masing, ya. Nah, itu kira-kira penjelasan kali ini tentang pengertian 1 SKS yang menjadi beban bagi seorang mahasiswa. Mudah-mudahan jika kalian memahami pengertian 1 SKS ini, maka tidak ada lagi keluhan-keluhan mahasiswa itu mengatakan bahwa dosennya terlalu banyak memberikan tugas, dosennya setiap kali pertemuan selalu ada kuis, ya itu tadi, selalu ada tugas, kemudian ada kuis dan segala macam. Karena memang tujuannya itu adalah untuk memenuhi, ya, standar waktu untuk pelaksanaan 1 SKS dalam setiap kali perkuliahan. Nah, kira-kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jika seandainya kalian memahami hal ini, maka berarti kalian harus di sini nanti akan bisa sudah mulai terbayang nih. Wah, berarti beban saya sebenarnya per minggu itu sangat-sangat berat. Tidak hanya sekedar yang 50 menit atau 150 menit atau 100 menit bagi yang 2 SKS. Enggak. 170 menit untuk 1 SKS. Berarti kalau yang 2 SKS berarti 340 menit. Bagi yang 3 SKS berarti 510 menit per minggu. Nah, jadi tolong bagi mahasiswa semuanya sekarang dengan memahami definisi ini, maka kalian di sini akan lebih serius lagi menghadapi perkuliahan. Kemudian juga tidak ada lagi alasan-alasan yang meminta dikasihani oleh dosen-dosen, ya, yang jaringannya lah, yang inilah, yang itulah, yang ketiduran lah, yang lagi di luar dan segala macam. Tidak ada. Coba bayangkan kalau misalnya kalian tuh sekarang sedang perkuliahan offline, ya,
Apakah diizinkan telatnya sampai dia lebih dari 50 menit, 30 menit? Enggak kan? Kemudian, apakah kalian enak aja nanti minta absen, enggak hadir di perkuliahan online dengan alasan ketiduran atau dengan alasan lagi di luar, lagi di jalan segala macam, itu enggak ada. Ingat ya, kalian tetap harus mempersiapkan kuliah itu sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan oleh akademik, ya. Proses belajar mengajar online dengan offline itu sama, yang membedakan hanya medianya saja. Jadi waktunya sama, tata tertibnya sama, semuanya persis sama. Oke? Nah, mudah-mudahan ya dengan video penjelasan singkat ini kalian bisa memahami. Semoga apa yang dikeluhkan kemarin oleh dosen mengenai ketidakseriusan kalian menghadapi perkuliahan semester ganjil kemarin itu tidak terulang lagi di semester genap ini. Sehingga nanti hasil yang sudah kita rencanakan di awal atau yang sudah ditetapkan di RPS dari masing-masing perkuliahan disusun oleh dosen itu bisa dicapai dengan lebih optimal. Demikian, selamat mengikuti perkuliahan di semester genap besok. Mudah-mudahan semester besok lebih baik dibandingkan semester ganjil kemarin. Dan tentu saja sama-sama kita berharap ya mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan full secara offline lagi nanti di kampus kita yang tercinta ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.